Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya adalah guru di SD Negeri Kadipaten 2 sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK IKIP Siliwangi, Bandung. Pada hari ini tanggal 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pada siswa kelas 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam materi mencari ide pokok untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap isi teks. Berikut videonya. Udah siap belajar? Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Yuk disiapin dulu buku yang harus disiapkan pelajaran hari ini. Bahasa Indonesia dikeluarin dulu, bukunya, alat tulisnya juga dikeluarkan. Udah. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang nggak sekolah? Ada. Siapa yang nggak sekolah? Febri. Kemana si Febri? Kontrol. Oh, ya. Kita doakan teman kita Febri supaya cepat sehat ya. Cuma Febri aja? Radit. Febri kemana? Nggak tahu. Radit? Radit nggak tahu. Nanti yang rumahnya dekat sama Tantri sama Adit tanyain ya kemana nggak sekolah hari ini. Oke, kalau sudah siapin bukunya? Oke, masih ingat nggak kemarin pelajaran bahasa Indonesia kita belajar apa aja? Belajar apa, Rias? Belajar apa kemarin bahasa Indonesia? Mendeskripsikan jalan menuju tempat tinggal atau suatu tempat. Yang kenceng ah. Mendeskripsikan jalan menuju tempat tinggal atau suatu tempat. Oke, pada minggu yang lalu kita sudah mengakhiri bab pertama, bab dunia dengan mendeskripsikan denah ya. Masih ingat nggak? Iya. Kan suatu tempat berdasarkan denah. Oke. Nah sekarang kita masuk ke materi yang baru. Ke materi yang baru. Ya kita masuk ke bab yang baru ya. Hari ini kita masuk ke bab yang baru, ke pembahasan yang baru dan pasti lebih menarik lagi dari yang kemarin. Di sini ada yang suka menari? Oke, ada banyak yang suka nari ya. Kalian apa yang kamu sukai? Wonderland. Tarian modern atau tarian tradisional? Campur. Campur. Ada tari tradisionalnya, ada modernnya gitu. Iya. Jadi disebutnya tari kreasi. Yang lain? Jaipong. Jaipong. Ada yang suka jaipong? Enggak. Itu juga jampean juga ada yang kreasi, ada yang jaipongnya. Anda suka yang mana? Jaipong atau kreasi? Bukan jaipong ya? Oke, gak apa-apa. Nah, kita masuk ke materi yang baru tentang ini ya, berhubungan dengan tarian pokoknya. Iya, kemarin kita udah mendeskripsikan tempat, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru.
kemarin kita belajar teks prosedur. Nah, sekarang teksnya ganti lagi, yaitu teks deskriptif atau teks yang mendeskripsikan. Kita akan mencari ide pokok dan juga ide pendukung dari teks tersebut. Oke, jadi teman-teman, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian bisa menguraikan ide pokok dan ide pendukung dari teks informasi tentang dikenal karena menari. Nah, tadi yang suka menari masih berhubungan dengan yang menari-menari ya. Yang kedua, kalian juga bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Nah, karena kita akan melakukan pembelajaran berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya. Kalau hari-hari sebelumnya mungkin kurang menarik, hari ini kita akan buat pembelajaran kita lebih menarik. Nanti kamu akan disajikan sebuah pertanyaan dari ibu, pertanyaan dasar kayak permasalahan tapi bukan permasalahan gitu ya. Nah, yang kemudian nanti kamu akan berdiskusi. Nanti ibu juga akan bagian lembar kerja. Nanti setelah diskusi kamu akan presentasi sini satu-satu. Kita akan berkelompok untuk berdiskusikan permasalahan kita. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Oke, nah ayo perhatikan. Saudara kelihatan nggak ke belakang? Kelihatan nggak ke belakang? Kelihatan. Coba ibu pengen kerehan, coba baca. Yang kenceng. Panjang kayak gini bisa dengan cepat atau dengan mudah kamu menangkap isi teksnya. Bisa apa? Dibaca berulang-ulang nanti baru paham isi teksnya kayak apa. Baca berulang, ada yang dibaca berulang, ada yang sekali baca udah tahu nih ini teks tuh menceritakan tentang apa. Ada yang kayak gitu? Ada yang mau bikin membaca pasti kayak gitu nih. Iya, oke. Jadi aku merupakan alat musik tradisional masyarakat Bunda. Ya. Nah, gimana caranya Abang biar kamu misalnya kalau diperhatikan nih teksnya panjang kan? Kalau misalkan teks yang panjang ini biar cepat kamu pahami, mudah kamu pahami, bagaimana caranya kamu biar cepat memahaminya? Dibaca berulang-ulang. Terus kalau disuruh merangkum dari teks yang lebih panjang, apa yang kamu pahami gimana? Nggak tahu. Nah, kita bisa menggunakan atau mencari ide pokoknya dan juga ide pendukungnya untuk membantu kamu memahami apa yang dibaca dalam teks yang panjang tadi. Oke. Nah, ide pokok apa ide pokoknya? Ide pokok adalah yang pertama atau inti permasalahan yang terdapat dalam masyarakat. Ya, ide pokok itu adalah inti utama atau inti permasalahan yang terdapat dalam bacaan. Nah, teman-teman, ide pokok itu biasanya ada di awal atau di akhir kalimat, atau biasanya dua-duanya ada.
arti inti utama atau masalah utama. Biasanya ada di awal paragraf atau di paragraf. Yang mana awal atau di paragraf itu? Nah, ini paragraf kan? Awal paragraf itu yang mana? Yang mana awal paragraf? Ya, pinter. Jadi awal paragraf itu yang tadi. Nih, yang angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda yang sejak November diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Itu kalimat pertamanya. Dalam kalimat pertama itu biasanya ada ide pokoknya. Ide pokoknya tadi yang kalian bilang, angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda. Itu adalah ide pokok dari teks yang ini. Yang bawahnya hanyalah pendukung atau disebut juga dengan ide pendukung atau kalimat pendukung yang mendukung dari ide pokok yang di atas, yang mampu menjelaskan kenapa angklung dijadikan sebagai alat musik tradisional Sunda. Nah, karena angklung bla 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 bla, dijelaskan semuanya di kalimat sebelumnya. Kayak gitu. Dimas, ada yang belum dipahami? Jadi gimana Mas? Ide pokoknya yang mana ini? Iya, betul. Fokus Dimas ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ide pokok sudah. Nah, sekarang ide pendukungnya ini adalah pengertian dari ide pendukung. Ide pendukung adalah uraian atau informasi tambahan. Uraian atau informasi tambahan untuk menjelaskan maksud dari gagasan pokok. Nah, tadi kata Ibu bilang, nah ini teksnya tadi. Ini ide pokoknya ini kan, angklung merupakan alat musik tradisional sampai masyarakat Sunda. Itu ide pokoknya. Sedangkan yang bawahnya ini adalah mendukung penjelasan dari angklung alat musik orang Sunda. Ada yang UNESCO-nya, tuh ada yang tangga nadanya yang pertama apa tadi pentatonik, kemudian diatonik. Gitu. Itu adalah mendukung atau kalimat-kalimat yang mendukung dari ide utama yang tadi. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Sebelum lanjutkan? Oke, biar lebih paham kita buat kelompok dulu ya. Ibu pengen bikin kelompok 5 orang. Coba. Atau udah ada di kelas? Kelompok pelajaran yang kemarin dipakai? Ya, bikin 5 orang kelompoknya. Saya akan kesini ada ya. Ini jangan dibawa meja berat. Semuanya diseret. Oke, udah bikin kelompoknya? Nah, ibu bagian dulu sesuatu ya. Nah, ini ada sesuatu yang harus kita telah secara bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, masing-masing kelompok sudah pada pegang? Oke, yang kalian pegang itu namanya adalah lembar hijab peserta didik. Coba perhatikan dulu sini guys. Ya, lihat dulu ke depan. Oke. Di sini ada petunjuk penggunaan dari lembar kerja yang sudah kalian pegang. Pertama-tama itu kita akan membuat sebuah proyek, tapi proyeknya proyek yang sederhana ya. Proyeknya hanya menguraikan ide pokok dan ide pendukung dari sebuah teks. Nanti dalam LKPD ini ada teks yang akan disajikan dalam ini ya. Kamu telaah, kamu amati teksnya, mana yang termasuk ke dalam ide pendukung dan mana yang termasuk ke dalam ide pokoknya. Gitu. Oke. Tapi pengisian LKPD ini terbatas oleh waktu. Kamu bisa membagi waktunya. Rencanakan dengan teman-teman kelompok kamu. Oke, ada pertanyaan mendasar di situ? Dibaca dulu pertanyaan mendasarnya ada? Ada. Kamu baca dulu pertanyaan mendasarnya. Ya, setelah dibaca, dibuka lagi halaman selanjutnya. Ada alat dan bahan yang kamu perlukan. Oke, alat dan bahannya kamu siapkan alat tulis, buku teks, atau juga modul ajar yang sudah ibu bagikan. Itu boleh kamu gunakan. Terus ada petunjuk kerjanya. Baca dengan teliti teks deskriptif yang ada dalam LKPD ini. Nanti catat hal-hal penting yang ada dalam LKPD ini ya, yang ada dalam teks tadi. Oke, terus di sini juga ada ini rencana untuk pengerjaan proyeknya. Kamu mau baca berapa menit? Kamu mau
berapa menit gitu. Diusahakan jangan lama. Oke, Ibu kasih waktu 30 menit untuk pengisian LKPD ini. Bisa? Atau kurang? Kurang atau cukup? 30 menit. Cukup ya, insya Allah cukup ya. Nah, nanti di sini ada jam keberapa, misalkan dari menit 1 sampai 10 aku ngapain sama kelompok aku, misalnya baca giliran. Giliran bacanya satu-satu ya. Ada 6 paragraf di situ. Kayak 5 orang lebihan 1 tuh. Jadi 1 orang 1 paragraf bisa nanti bacanya. Oke, terus menit keduanya ngapain? Menit keduanya ngapain? Kamu bagi-bagi di situ kerja kelompoknya ngapain? Kegiatan kamu dalam kelompok di sini. Bisa? Oke, dibuka lagi halaman selanjutnya. Ada sebuah teks yang panjang, tapi seru nih kalau dibaca kayaknya. Ya, ada teksnya. Ya, ada teksnya kan? Ada berapa paragraf tuh? Nah, ya ada 6 paragraf di situ. Kelompok kamu jumlahnya 5, masih lebihan 1, harus bisa satu-satu baca ya. Harus kebagian semua baca. Nanti yang lainnya perhatikan. Oke, nanti kamu telah ide pokoknya yang mana, ide pendukungnya yang mana. Kalau sudah, nanti di halaman selanjutnya ada kotak isian. Dibalik lagi belakangnya, ada kotak isian. Kotak isian itu nanti akan kamu isi dengan ide pokok yang ada pada teks yang tadi. Oke, teks yang dikenal karena menari yang tadi kamu isi di pokoknya di sini ya. Iya, di belakangnya ada. Iya. Nah, ada ya. Nah, paragraf 1 ide pokoknya apa kamu tulis di sini. Paragraf kedua ide pokoknya apa tulis di paragraf kedua. Begitu juga dengan paragraf-paragraf yang lainnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada, udah bisa? Oke, boleh mulai bicara kelompoknya sok. Diskusinya. Kalau ada yang berbeda nanti kalian boleh menanggapi di akhir. Oke, ayo yang kenceng hasil diskusi kamu apa? Iya, boleh langsung ke paragraf 1 boleh. Oke, paragraf 1. Paragraf keduanya nanti yang beda tandain ya. Ada sebelah, oke. Paragraf ketiganya apa? Oke, paragraf selanjutnya. Iya, yang terakhir. Perhatikan ya. Oke, udah. Terima kasih. Ada yang berbeda dengan nanti dulu ya, nanti dulu. Ada yang beda dengan pendapat dari kelompok Rias? Ada. Mana yang beda? Mana yang beda? Paragraf 2 apa? Oke, ada yang beda sama kelompok Rias tuh. Dibaca boleh teh. Oke, kelompoknya Aldin apa? Paragraf kedua isinya. Ayo dibaca. Oh, yang kamu desa pertama adalah desa Olesari di Banyuwangi yang terkenal dengan kalian sebelah. Oke, teman-teman langsung aja, itu bedanya ya. Oke, terima kasih. Ayah. Udah, duduk lagi ya. Kelompok lain ada yang mau? Cem. Apa
Malang. Paragraf ketiga, Desa Cangkagan di Bali terkenal dengan tari baris. Paragraf keempat, Desa Baringin di Kalimantan Selatan terkenal dengan tari baksa kembang. Paragraf kelima, Desa Tuaja di Jawa Barat terkenal dengan tari bumbul. Oke, ada yang beda? Sama. Ada yang beda? Dan apa teh? Yang kenceng teh? Memiliki banyak sekali budaya khususnya tarian dan budaya. Oke, itu paragraf ke-1. Ada yang beda paragraf ke-1. Oke, yang punya Kaila kayaknya lebih lengkap dari punya Anes ya. Oke, ada lagi kelompok lain yang mau menanggapi kelompoknya Anes? Nggak ada? Satu kelompok aja? Ya udah, makasih Anes. Ya. Ayo. Teman-teman, yang lainnya tolong perhatikan. Kedengaran nggak Dania? Halo. Ayo sayang. Oke, paragraf ketiga. Paragraf keempatnya. Ya, yang kelimanya. Oke, terima kasih. Ada yang berbeda dengan kelompoknya Dania? Enggak. Kelompok Raisa sama atau beda? Yang mana yang beda? Paragraf 5 dibacain teh yang kencang. Ada yang lebih lengkap gitu ya. Oke, yang lain ada yang sama? Gak ada. Oke, terima kasih Teteh. Udah, boleh duduk lagi. Kelompok yang ketiga. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Apa teh? Paragraf kedua boleh, yang bedanya apa? Oke, Desa Olesari terkenal dengan tari sebelah. Kalau punya Raisa, Desa Olesari Banyuwangi Jawa Timur ada yang punya ya, bedanya ya. Oke, terkenal dengan tari sebelah. Oke, terima kasih Teteh. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Tadi udah kelompok masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, tentang teks dikenal karena menari. Oke, kita samakan jawaban, kita samakan persepsi biar nanti kalian gak bingung. Yang pertama, paragraf pertama, Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Itu hidup pokoknya ini kan ada di awal. Dari teks ini semuanya hidup pokoknya ada di awal. Oke, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam boleh kamu persingkat ide pokoknya. Yang penting-pentingnya saja. Kayak desa pertama, desa kedua, desa ketiga itu boleh dihilangkan. Ya, diambil yang pentingnya saja. Begitu. Oke, yang paragraf kedua apa? Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur terkenal dengan tari sebelah. Desa yang ketiga, Desa Barikin, yang selanjutnya tuh paragraf ketiga, Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Terus desa keempat, Desa Situraja Jawa Barat, tuh itu terkenal dengan tari ombol. Dan yang terakhir yang enggak ada yang itu tuh di desa di Dieng di Aceh ada juga tarian namanya adalah tari sedasi. Nah, tarian-tarian ini juga adalah salah satu warisan Nusantara, salah satu warisan kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Tadi teman-teman yang suka nari terus kembangkan minatnya ya, lestarikan budaya Indonesia khususnya pada tarian. Jangan sampai tarian tradisional kita dicap oleh negara lain karena kalian sendiri tidak mau belajar. Oke, ada pertanyaan dulu?
Ya, hari ini kita sudah belajar menelaah ide pokok dan juga ide pendukung dari sebuah teks. Teks apa tadi yang ada di LKPD? Ya, dimana karena menari. Kita sudah menelaah apa isi dari ide pokoknya dan juga ide pendukungnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Kalau tidak ada, ibu mau ambil lagi LKPD-nya boleh? Oke. Oke, sebelum pulang, ibu bagiin dulu ya. Ini adalah coba evaluasi bagian kelas 1. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Nanti kita akan belajar lagi materi-materi yang lebih menyenangkan dari hari ini ya. Dan juga nanti bisa menonton proyek aja buat belajar dulu. Tapi mungkin kita bisa nonton video atau ya nonton gambar atau video gitu ya. Biar ada suaranya, biar seru. Oke, pertemuan selanjutnya untuk yang besok masih tentang ide pokok dan ide pendukung, tapi ada